Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Wahyuni dan dua rekan saya nanti Bapak Junaidi dan Ibu Ari Ambarwati. Kami dari Universitas Islam Malang. Kami akan memaparkan penelitian kami yang berjudul Kearifan Lokal Topeng Malangan sebagai sumber pendidikan karakter. Nah, penelitian ini dilatar belakangi dari banyak hal. Ya, kita berangkat dari beragamnya budaya, ya, seni, adat istiadat yang ada di Indonesia. Ya, dari Sabang sampai Merauke kita tahu bahwa Indonesia kaya akan budaya. Nah, dari kekayaan ini ternyata banyak terkandung kearifan lokal. Ya, di dalamnya ada nilai-nilai luhur budaya bangsa kita yang seharusnya itu menjadi identitas karakter masyarakat kita. Nah, tetapi seiring perkembangan zaman, kadang kearifan lokal ini mulai dilupakan, ya, mulai dilupakan. Padahal kita tahu bahwa dalam karakter, ya, di dalam kearifan lokal itu kaya akan nilai-nilai luhur yang bisa kita jadikan sebagai penguatan karakter. Nah, dalam konteks pendidikan, seharusnya karakter yang ada pada kearifan lokal, gitu ya, ini kita jadikan dasar sebagai pengembangan karakter untuk peserta didik kita. Nah, berkaitan dengan hal itu, maka kami mengadakan penelitian yang akan mengeksplor bagaimana kearifan lokal budaya Nusantara, khususnya yang ada pada kesenian topeng Malangan, yang ini nanti bisa digunakan sebagai sumber penguatan pendidikan karakter. Kemudian metode yang kami gunakan, ya, metode penelitian ini, yaitu kalau pendekatannya adalah kualitatif, ya, kita akan mengeksplor gitu ya tentang kearifan lokal yang ada pada budaya atau kesenian topeng Malangan dengan beragam metode. Ya, jadi kami menggunakan banyak metode dalam pengumpulan datanya. Yang pertama kami melakukan observasi, maka di situ kami punya catatan lapangan. Ya, kami juga melakukan wawancara, ya, sehingga ada nanti rekamannya, ada videonya, dan juga dokumen-dokumen yang ada. Nah, itu kemudian kita olah, kita olah, dan kemudian kita membandingkan ada antar riset, ya, antar riset sejenis. Kemudian juga studi-studi pustaka, referensi terkait topeng Malangan. Nah, itu kemudian kita interpretasi dan menghasilkan suatu simpulan kearifan lokal pada kesenian topeng Malangan. Nah, inilah nanti yang akan kita gunakan sebagai sumber penguatan karakter. Ini akan kita integrasikan, ya, ke dalam pengembangan karakter. Itu terkait metode penelitian yang digunakan. Kemudian hasil penelitian ini, ya, tentu ditemukan beragam nilai, ya, ditemukan beragam nilai. Tapi kalau kami simpulkan bahwa ada 3 hal utama sebenarnya yang kami temukan untuk nilai kearifan lokal yang ada pada kesenian topeng Malangan. Yang pertama adalah bersikap baiklah pada Sang Pencipta. Ini berarti ada nilai-nilai religius. Ya. Nah, ini tampak mulai dari pembuatan topengnya sendiri, dan ketika akan mengadakan pementasan, bahkan nilai-nilai yang ada dalam kisahnya itu sendiri. Semua syarat dengan nilai-nilai spiritual. Ketika pembuatan topeng misalnya, maka dilakukan olah batin sang pembuat itu. Dia berdoa, ya, agar apa yang dia buat nanti, topengnya nanti memiliki karisma yang kuat. Dan tentu ini ada bagaimana mereka nanti juga menjaga alamnya, gitu ya, terkait dengan pohon yang akan digunakan untuk seni topeng ini, gitu ya. Nah, yang kedua, sebelum pementasan, seorang tokoh spiritual membuka komunikasi batin dengan Sang Pencipta, berdoa, menyampaikan maksud apa sebenarnya kegiatannya, ya. Nah, ini ditujukan kepada Sang Pencipta agar kegiatannya jalan lancar. Kemudian kisahnya sendiri. Nah, kisah-kisah sendiri itu, kisahnya sendiri juga syarat dengan nilai religius. Yang ini diceritakan oleh seorang dalang, ya. Maka dalang sebagai penutur cerita inilah yang memuat pesan-pesan khususnya pesan moral religius yang ditujukan kepada penontonnya. Ya, itu yang
pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, bersikap baiklah kepada sesama. Ya, bersikap baiklah kepada sesama. Itu nilai yang kedua. Nah, nilai ini tercermin saat interaksi antar tokoh dalam kisah cerita wayang yang dipentaskan. Ya, jadi berbuat baik itu terrepresentasikan melalui sikap tokohnya, terutama sikap-sikap tokoh protagonis. Ya, misalnya seorang Panji itu sendiri, ya. Nah, itu menunjukkan apa? Sikap kasih sayang, jujur, ya solider, memegang nilai-nilai kebenaran. Nah, dan interaksinya itu mengedepankan prinsip egaliter dan tidak diskriminatif terhadap sesama. Ya, mereka memegang prinsip bahwa manusia itu setara. Nah, bagusnya itu ada dalam konteks kepemimpinan. Dalam konteks kepemimpinan ada nilai-nilai yang patut dicontoh, seperti kesetiaan, kepatuhan. Jadi kalau dia sebagai bawahan, patuh, taat. Nah, kalau dia sebagai pemimpin, tidak sewenang-wenang. Mengapa? Karena untuk menjadi seorang pemimpin, di cerita Panji itu, mereka harus berkelana dulu, menyamar dulu menjadi rakyat jelata, merasakan bagaimana menjadi rakyat biasa, gitu ya, sampai mereka nanti menjadi seorang pemimpin. Sehingga ketika dia jadi seorang pemimpin, dia tidak semena-mena. Nah, itu yang ada dalam cerita Panji, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ya, itu ada beberapa nilai juga, ya. Yang ketiga itu berkaitan dengan alam, ya, berkaitan dengan alam. Jadi bersikap baiklah terhadap alam, ya. Nah, dalam cerita Panji itu dikisahkan bagaimana manusia itu harus bersikap baik terhadap alam, tidak boleh merusak alam. Di situ digambarkan tentang sumber air, bahwa sumber air itu memberikan kehidupan bagi masyarakat, maka harus dirawat dengan baik. Bumi diciptakan dengan indahnya, menyimpan beragam kekayaan. Maka manusia berinteraksi dengan alam untuk memenuhi kebutuhan kehidupan itu. Maka jagalah alam, ya, gitu. Jadi manusia itu kalau berbuat atau merusak alam, tentu alam sendiri yang akan membalasnya. Alam itu seharusnya menjadi berkah bagi kehidupan manusia, ya, dan dia akan berubah kehidupannya. Bisa karena alam, tapi dia juga bisa celaka karena alam. Nah, itu semua harus dipertimbangkan bagaimana dia menjaga alam. Nah, berikutnya adalah apa yang bisa kita simpulkan dari penelitian ini, gitu ya. Yang pertama adalah bahwa manusia harus berbuat baik pada Tuhan Sang Pencipta. Karena apapun yang dilakukan oleh manusia itu mesti atas izinnya. Jadi setiap aktivitas, jangan lupa kita selalu berdoa. Itu yang ada dalam cerita Panji, sehingga ini bisa kita teladani. Dan yang kedua, bahwa manusia harus berbuat baik dengan sesamanya. Berbuat baik itu wajib. Karena ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Dan yang ketiga, manusia harus bersikap baik terhadap alam atau lingkungan. Lingkungan diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu manusia harus memperlakukan lingkungan itu sebaik-baiknya, dirawat dengan baik, ya. Karena kalau tidak akan berbalik mengancam kehidupan kita sendiri. Nah, dari ketiga nilai utama inilah yang dapat kita masukkan ke dalam nilai-nilai karakter peserta didik kita, ya. Jadi nilai-nilai kearifan lokal yang kaya ini akhirnya dapat kita manfaatkan juga untuk bagaimana mengembangkan karakter peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.